Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Chandra Iskandar, pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Tugas pokok pengawas sekolah antara lain melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial, termasuk pada kondisi pembelajaran tatap muka terbatas. Pelaksanaan program pengawasan diarahkan pada pembinaan terhadap guru dalam implementasi PTMT sebagai upaya untuk mengatasi learning loss atau kehilangan dan keterbatasan pengetahuan serta kemampuan secara umum atau spesifik yang merujuk pada progres akademis yang disebabkan oleh kesenjangan yang berkepanjangan dalam pendidikan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini menjadi dasar praktek terbaik penulis sebagai pengawas sekolah di SMP Negeri 1 Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah guru sebanyak 22 orang. Diagnosis layanan pembelajaran sebelum PTMT ada 4. Pertama, interaksi satu arah dan mesti dengan kreativitas dan inovasi pembelajaran. Yang kedua, kemampuan guru dalam penyusunan esensi materi pembelajaran masih mengadopsi atau plagiat dari orang lain. Yang ketiga, pengimplementasian pengelolaan kurikulum secara mandiri masih kurang. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran masih belum. Berdasarkan kondisi tersebut, menjadi bahan pemantauan sekaligus pembinaan bagi saya sebagai pengawas dalam meningkatkan kualitas layanan pembelajaran secara maksimal oleh guru. Pemantauan dilakukan dengan menerapkan strategi building partnership pada setiap guru sebagai upaya dalam mengentaskan atau meningkatkan layanan PTMT yang pembelajaran masih dipengaruhi oleh kegiatan pembelajaran jarak jauh yang notabene interaksinya satu arah. Selanjutnya, rencana peningkatan layanan PTMT. Pertama, persiapan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, pendiagnosisan dan penyusunan instrumen. Yang kedua, pelaksanaan penerapan tindakan utama sesuai dengan tahap building partnership. Yang ketiga, yaitu pengumpulan data dan evaluasi melalui pemantauan keterlaksanaan kegiatan sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan. Keempat, tindak lanjut. Keempat, pengembangan lanjutan dari building partnership dalam bentuk kegiatan lain sebagai upaya peningkatan layanan pembelajaran. Selanjutnya, yaitu pelaksanaan layanan PTMT dengan strategi building partnership. Nah, ini ada 6 langkah yang dilaksanakan. Yang pertama adalah mencari peluang secara proaktif. Guru harus aktif untuk mencari berbagai macam inovasi-inovasi dalam pengembangan layanan pembelajaran. Yang kedua, penetapan tujuan bersama. Seluruh guru harus komitmen terhadap tujuan bersama yang akan dicapai dalam rangka peningkatan layanan pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan gagasan sendiri, baik secara personil maupun inovasi. Yang keempat, memfasilitasi kesepakatan untuk mendapatkan komitmen bersama. Yang kelima, pemberian dukungan dan penawaran informasi. Yang terakhir, keenam, menghargai kontribusi yang diberikan oleh masing-masing guru untuk dikembangkan dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu evaluasi implementasi layanan PTMT berdasarkan diagnosis yang telah ditetapkan yang menjadi sumber permasalahan, yaitu yang pertama, interaksi pembelajaran dengan kreativitas dan inovasi yang semula sangat rendah, yaitu dalam angka 45,45% atau 10 orang menjadi 81,81% atau 18 orang, dengan kenaikan layanan pembelajaran yaitu sebesar 36,36%. Yang kedua, yaitu penyusunan esensi materi pembelajaran sebagai bahan ajar yang disampaikan pada pembelajaran PTMT ini semula 45,45% atau 10% menjadi 100% atau 22 orang. Ada kenaikan 54,55% atau 12 orang.
Selanjutnya yang ketiga yaitu ya pengimplementasian ya kurikulum mandiri yang dikembangkan oleh satuan pendidikan yang semula 45,45% atau 10 orang menjadi 81,81% atau 18 orang. Ada kenaikan sebesar 36,36% atau 8 orang. Yang terakhir yaitu ya pemanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran semula 45,45% ya atau 10 orang menjadi 68,8% atau 15 orang. Ada kenaikan sebesar 22,75% atau 5 orang. Yang terakhir yaitu tindak lanjut ya. Nah, tindak lanjut dari kegiatan building partnership atau ya upaya untuk pengentasan ya layanan pembelajaran tatap muka besar yang akan dilakukan dalam bentuk Focused Group Discussion atau FGD. Nah, FGD ini merupakan satu rangkaian metode supervisi dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah termasuk pelayanan pembelajaran. Kegiatannya mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.